Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu, Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Selamat malam, para sahabatku yang budiman, dimanapun para sahabat berada, beradalah di sana sepenuhnya, hadirlah di sini, saat ini, sekarang, karena hidup itu bukan di masa lalu, hidup bukan di masa depan, tapi hidup itu adalah di sini, saat ini, sekarang. Beruntunglah orang-orang yang selalu bisa mengendalikan pikirannya untuk selalu hadir di sini, saat ini, sekarang, merasakan semua kenyataan yang sedang dialami oleh kita. Kenyataannya saat ini kita baik-baik saja. Kenyataannya kita semua sekarang bisa melihat, kenyataan kita bisa mendengar, kenyataan kita bisa bernafas, kenyataan kita bisa bicara, kenyataan kita masih bisa merasakan santapan-santapan yang lezat, kenyataan kita masih bisa menggerakkan tangan, kenyataan saat ini kita masih menggerakkan kaki. Itu hal yang patut untuk disyukuri, karena semua gairah yang ada dalam tubuh kita ini semata-mata karena kehadiran Dia, Sang hidup dalam diri kita yang mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita awali diskusi kita malam ini bersama-sama memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bisa meningkatkan kesadaran kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka kolbu kita, membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita. Oleh karenanya, mari kita awali kajian ini bersama-sama, menyertakan Dia dalam ruang virtual ini dengan menyapanya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kajian pertama pasca Idul Fitri. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri kepada para sahabat yang merayakannya. Dan saya ingin menyampaikan sebuah doa, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali sekaligus memperoleh kemenangan. Sayang sekali banyak di antara kita yang merayakan Idul Fitri setiap tahun, tetapi mengenali kata-kata itu saja tidak ada waktu. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya adalah semoga kita termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Jadi minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Karena kalau kita melihat ucapan selamat Idul Fitri, biasanya ada tulisan Arab, minal aidin wal faizin, dan di bawahnya ada tulisan mohon maaf lahir dan batin. Banyak yang salah persepsi, dikiranya mohon maaf lahir dan batin adalah terjemahan dari minal aidin wal faizin. Padahal itu bukan terjemahannya. Jadi minal aidin wal faizin itu doa sebetulnya. Itu doa yang sangat agung. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Sehingga kalau orang mengucapkan itu, jawabannya bukan sama-sama. Jawabannya harusnya amin. Jadi kalau salaman, ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin. Harusnya kan jawabannya amin. Cuman karena dia nggak ngerti. Dikiranya itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Itulah sebabnya ya. Jadi kesadaran kita tidak meningkat dari lebaran ke lebaran. Bahkan kalau kita tanya lagi, apa sih Id itu? Apa itu yang namanya faizin itu? Kenapa orang mengucapkan dua kata itu? Minal aidin wal faizin. Kenapa orang mengucapkan yang pertama kata Id, yang kedua kata faizin? Sebetulnya kata Id ini cuma ada di Quran surat
Al-Maidah ayat 114. Jadi Quran yang 30 juz itu hanya menyebut satu kali aja kata id. Dan itu juga yang menyebut kata itu ya dalam ayat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa yang sering saya sampaikan di kajian-kajian saya yang berbunyi ya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takurlunana id. Ya. Jadi ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu ya id. Jadi saya sepakat dengan terjemahan yang ada bahwa id itu artinya adalah hari raya. Padahal arti dari id itu sendiri artinya adalah kembali sebetulnya. Jadi ya kalau kita bisa kembali kepada jati diri kita, kembali mengenal siapa diri kita, kembali menyadari asal usul kita, maka kita akan merayakan ya proses kembali itu dengan hidangan dari langit. Makanya disebutnya juga ma'idatan minas samai. Jadi kita bermohon agar turun hidangan dari langit. Sayang sekali banyak orang yang setelah hari raya malah banyak sekali ya sibuk dengan hidangan dari bumi. Padahal hari raya yang sebenarnya itu adalah turunnya hidangan dari langit. Terus kata faizin dari mana itu? Itu kalau ditelusuri itu ada di Quran surat Al-Fat ya, surat ke-48 itu. Kalau saya bacakan panjang ya. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ya. Liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ya. Kemudian walillahi jududus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adzima. Nah di situ ada kata fauzan, jadi faizin. Jadi memperoleh fauzan itu ternyata prosesnya tidak sederhana mengucapkannya. Karena ya untuk memperoleh fauzan, untuk memperoleh faizin, untuk memperoleh kemenangan itu syaratnya yang pertama ya inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kita harus mengalami keterbukaan. Keterbukaan yang nyata senyata-nyatanya. Keterbukaan apa itu? Tentu saja keterbukaan dari kolbu kita. Ya, makanya siapapun yang terbuka mata kolbunya hari ini, maka Allah akan menjamin ya, liyaghfir lakallah ma taqaddama min damik wa ma ta'akhir. Maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, di sini ada kata dosa. Sebenarnya dosa itu apa? Ya, banyak sekali orang berbicara dosa tetapi tidak mengerti. Nah, di Quran itu dosa itu ternyata cuma satu, ya. Dosa itu cuma satu. Jadi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa. Diulang 2 kali ya, di ayat yang ke-48 dan di ayat yang ke-116. Jadi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain dari syirik. Itu kata-kata Allah ya, bukan kata-kata saya. Jadi sebenarnya dosa cuma satu aja, yaitu syirik ya. Jadi syirik itu menduakan Allah gara-gara kita tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi sebetulnya syirik itu akibatnya. Akibat dari kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, maka yang tidak tahu dan kenal kepada Allah, akibatnya jadi menduakan Allah. Jadi menduakan Allah, bahasa Qur'annya adalah syirik. Bahasa kitanya ada namanya selingkuh ya. Jadi selingkuh itu mendua. Gitu ya. Jadi dosa manusia ya cuma satu aja. Makanya ya, kenapa seseorang itu syirik? Gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi satu-satunya cara untuk membebaskan dosa syirik ya tentu saja ya disembuhkan ketidaktahuannya menjadi tahu. Makanya kalau hari ini kita tahu, maka ketidaktahuan yang lalu dan ketidaktahuan yang akan datang disembuhkan. Itu yang dikatakan dengan liyaghfir ma taqaddama min damik wa ma ta'akhir. Aku sembuhkan dosamu yang lalu, aku ampunkan dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang.
Nah, kemudian ada bla bla bla, ada lanjutannya. Ya, saya tidak membahas itu karena kajian kita malam ini bukan itu. Saya menyinggung sedikit saja tentang kenapa setiap Idul Fitri orang mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Syarat untuk kembali, ya tentu saja kita harus kenal jati diri kita. Syarat untuk memperoleh kemenangan juga syaratnya adalah kita harus bisa membuka ya hijab-hijab yang menutupi pandangan batin kita sehingga kita mengalami yang namanya mukasyafah. Nah, itu dinyatakan dalam Quran surat Qaf. Allah mengatakan ya, jadi barang siapa yang hari ini ya kasyaf itu artinya terbuka tirainya, maka dia akan memiliki penglihatan yang tajam. Penglihatan apa? Tentu saja bukan penglihatan ini. Kalau penglihatan lahir ini, ya karena juga yang namanya mata, itu sebangsa kornea mata, sebangsa urat saraf, sebangsa daging, sebangsa darah, semuanya materi, tentu saja mata yang lahir ini hanya bisa melihat yang materi. Ya, sedangkan dalam diri kita itu ada diri yang imateri, ya, yaitu sang hidup yang ada dalam diri kita, dan itu tidak mungkin disaksikan oleh mata lahir. Nah, sedikit saja itulah penjelasan tentang minal aidin wal faizin supaya setiap Idul Fitri itu ada perubahan lah. Paling tidak berubah cara menjawab orang. Ya, ketika orang bilang minal aidin wal faizin, ya harusnya amin gitu ya, bukan sama-sama gitu. Karena banyak sekali ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, lalu jawabannya sama-sama. Karena tidak mengerti, dikiranya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sedikit aja saya singgung. Mumpung suasana lebaran, jadi ada kesempatan saya bicara itu, semoga ya kita memiliki kesadaran baru. Ya tentu saja ya, yang bisa Idul Fitri, yang bisa kembali dan memperoleh kemenangan hanya mereka yang sudah benar-benar saum. Siapa yang bisa saum? Ya hanya orang yang beriman. Ya makanya yang diseru untuk saum hanya orang yang beriman. Nah, ini sudah saya kaji di kajian sebelumnya, jadi saya tidak akan membahas itu lagi. Karena malam ini saya akan berbicara hal yang sangat spesial, ya, ini hadiah lebaran dari saya. Ya, kita akan berbicara tentang puasa dari keluh kesah. Ini judul kita malam ini, puasa dari keluh kesah. Nah, kenapa ini diangkat menjadi topik yang besar? Karena ini sangat besar sebetulnya kalau dikaji. Karena malam ini saya akan berbicara tentang rahasia pikiran. Karena pikiran itu adalah energi. Pikiran itu adalah vibrasi. Pikiran itu adalah frekuensi. Makanya banyak sekali orang-orang yang tidak waspada dengan pikirannya, ya dia lupa bahwa pikiran punya kekuatan menciptakan realitas kehidupan. Itu sebabnya ya kita malam ini akan berbicara tentang lebih dalam tentang rahasia dari pikiran. Ya. Itu sebetulnya ya kajian kita malam ini. Semoga setelah kajian malam ini kita memperoleh kesadaran baru dan nanti saya akan buka kesempatan untuk berdialog.